Dulur El Victor, kali ini saya bersama Mas Helmi Ansori menemani Anda di Fajar Syiar 60 menit rapi sholat bahagia bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia, Imam Terawih Afrika, Asia, dan Eropa, serta yang kita kenal sebagai ulama yang karismatik, yang insya Allah tutur katanya ini menyejukkan umat. Masya Allah, Anda nanti juga bisa bergabung dengan kami di 08123493939390, atau juga nanti Anda bisa mengikuti ngaji pada pagi yang penuh berkah ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor. Tulis saja Radio El Victor. Baik, dulur El Victor, kita sapa bersama guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat seger waras, Prof, ya? Sangat sehat, sangat sehat dan ya bahagia sekali lah. Saya selalu mengatakan itu. Saya selalu meniru Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu kan semasa ya, semasa, dan itu hidupnya sama miskinnya. Sama miskinnya. Jadi mereka berdua itu tinggal di gunung, kemudian ke masyarakat lagi gunung. Nah, itu yang dimakan ya apa yang ditemui di gunung itu, minum ya air yang ada di gunung itu. Masya Allah. Nah, lalu ini yang pelajaran nomor 1 adalah dua orang ini kalau sudah malam berpisah tempat tidurnya. Ya, tempat tidurnya berpisah, kemudian sebelum berpisah mesti masing-masing begini. Tolong nasihati saya dulu. Masya Allah. Sebelum berpisah. Ya, jadi orang itu jadilah orang yang jangan hanya pinter memberi nasihat, ya, tapi jadilah orang yang haus nasihat, gitu loh. Jadi jadilah orang yang tidak hanya pinter memberi nasihat, tetapi juga dia ini ngemis nasihat orang. Masya Allah. Meminta nasihat. Iyalah gitu. Kalau orang tidak diminta nasihat, tidak berani mengingatkan. Dan kalau orang sudah tidak ada yang berani mengingatkan, itu berarti sudah di tebing jurang kehancuran. Maka jangan sekali-kali membuat orang takut mengingatkan Anda. Itu. Yang kedua, dua orang ini kalau Nabi Isa tanya kepada Nabi Yahya, gimana keadaannya? Itu dia mengatakan, saya bahagia dan tidak ada orang yang lebih bahagia di dunia ini melebihi saya. Masya Allah. Ya. Selalu optimis. Ya, itu kata-katanya Nabi Yahya alaihissalam. Masya Allah. Dan kalau kita mau, ya lakukan itu. Dalam keadaan apa? Sebab dengan mengatakan saya paling bahagia, itu pasti dia lebih sehat. Dan dia suara itu didengar Allah langsung, dan Allah senang toh. Orang ini berarti orang yang paling mengakui atas nikmat Allah. Tuh. Jadi kalau dia mendengar, kalau kita punya prinsip seperti itu, umpamanya kita diberitahu, teman sekelasmu itu sekarang sudah jadi menteri loh, itu. Bahkan itu sebentar lagi akan dipromosikan jadi koordinator menteri, atau dia diangkat jadi dubes. Kalau orang yang mengatakan saya paling bahagia, ya alhamdulillah dia bahagia, tapi saya kira saya lebih bahagia. Ya Allah. Tapi kalau nanti itu sudah dengki, irinya, iri ya, kalau sudah iri itu mengatakan, ya mesti aja dia itu kan pinter-pinter bagi rezeki. Pinter memberi sesajen dia itu, menjilat lah. Kata-kata kotor itu, yaitu kata-kata kotor yang menyebabkan orang banyak penyakit itu di situ. Nah, nanti kita pagi ini momen yang spesial. Spesial, Prof. Ya, spesial karena di sini hadir satu Pak Dr. Sanuri. Ya, ini beliau ini insya Allah tahun depan sudah profesor. Ya, bereset ya tahun berikutnya lah. Amin. Beliau ini membawa dua qori dan penerjemah penafsir Al-Quran bahasa Inggris terbaik di Jawa Timur. Masya Allah. Dua orang ini namanya Ahmad Syaifuddin Amin dari mana, Mas? Banyuwangi ya, Banyuwangi. Kemudian dari Mbak Ummu Habibah dari Jombang. Ini diseleksi se-Jawa Timur, akhirnya ketemu dua orang ini. Yang satu
ahli tafsir dan tafsir bahasa Inggris, dan hafal Quran 30 juz loh. Bukan juz 30. 30 juz. 30 juz. Beda ya Prof, juz 30. Beda ya. Dan siap diuji. Siap diuji di podium di depan juri ya. Nanti insya Allah Oktober di Kalimantan Timur. Ya, insya Allah lah. Mudah-mudahan saya sendiri bisa ikut ya, bisa ikut menemani mereka ini. Ya, jadi mereka ini nanti tafsir bahasa Inggris, kemudian korek bahasa tilawah bahasa Inggris, terjemah bahasa Inggris, pokoknya semuanya Inggris. Walaupun orangnya ini makanannya tidak makanan orang Inggris tapi bisa, gitu. Ya kan? Itu. Makanan Lokal, tapi bisa bahasa internasional. Iya. Makanannya lokal, tempe tahu, tapi ternyata dia bisa. Ada yang makanannya itu makanan Amerika terus sama Inggris, tapi bahasa Inggrisnya, aduh. By the way dibaca by the way. Aduh. Usually itu dibaca usoli. Waduh. Ya Allah. Oh. Ditanya, what's meaning of welcome? Keset, Pak. Keset. Ditanya lah, kok itu artinya? Lah itu kan Ya Allah. keset itu kan ada tulisannya welcome. Nah, nanti akan kita bahas tentang penyakit-penyakit hati seperti itu. Masya Allah. Itu penyakit-penyakit hati kita bahas. Saya supaya ringan, suara saya nanti saya kurangi, ganti yang berbicara adalah yang menafsirkan ayat-ayatnya itu adalah adik-adik kami ini, ya. Bahasa Inggris, Prof. Yes. Wah, ya ini you know that he is a English teacher too, ya. Penyiar kita ini Ishak ini adalah English teacher where? In one of the university, sekolah tinggi agama. Sekolah tinggi agama, and also being host here in English in broadcaster ya, announcer in English, berarti penyiar bahasa Inggris juga ya. Pada malam ya. Setiap minggu, Bro. Setiap minggu ya, alhamdulillah. Jadi Anda ketemu dengan pakar-pakar bahasa Inggris dan pakar Quran. Alhamdulillah. Kita doakan mereka ini bisa menjuarai tingkat nasional. Amin. Ya, begitu. Kita doakan lah. Kita doakan dua Ananda ini satu. Tidak minder itu. Ya, kita yakinkan minder itu kafir loh. Minder itu kafir. Gak main-main. Kenapa ya, Bro? Lah lawannya syukur kan kafir. Nah, ya kan, lain syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur ya kamu saya tambah kualitasmu. Happy. Be happy ya. Kemudian rejoice gitu. Senang itu. Itu potensimu akan naik. Wala in kafartum, nah lawannya syukur kan kafir. Saya kalau mendidik calon kader ulama itu ya begitu. Kopiannya saya ambil semua, tak saplukkan, ditempelkan di mukanya semuanya. Ini kamu ini orang potensial, tapi tidak bisa nulis buku-buku begitu bukan karena kamu tidak pinter, mindermu itu loh. Masya Allah. Saya kemarin ketemu di Parinduan di mana di Sumeneb sana. Saya Pak yang ditempelin Bapak dulu. Masya Allah. Terus ditunjukkan tulisannya ini, minder kafir itu ditulis di buku besar. Ya Allah. Saya tantang, ayo silakan. Siapa yang berani membantah ayo. Nah, lawannya syukur kan kafir. Ya, kita doakan mereka ini tidak minder, ya, tidak takut. Ya, kalau takut selain Allah kan musyrik. Wah iya. Simpel ya, Bro. Musyrik. Ya, terus yang kedua kita doakan lancar. Amin. Nah, itu dulu supaya Dulur El Victor silakan membuka Quran. Ya, membuka Quran surah Yunus. Surah Yunus nanti akan kita pilih itu. Surah Yunus ayat 55 sampai 58. Silakan. Surah apa? Tadi Mas Ishak? Yunus, surat Yunus 55 ayat 55 sampai 58. Silakan dibuka. Ya, termasuk yang di kendaraan asalkan tidak nyetir ya, dibuka itu Qurannya. Nanti akan dijelaskan oleh dua ananda yang hebat-hebat ini. Alhamdulillah. Ini kemarin sudah seminggu ini di drill di Islamic Center. Lihat hidungnya seperti pasten. Loh. Mukanya seperti passive voice. Oke lah, nanti sambil siap-siap ananda dua ananda ini siap-siap. Dulur El Victor juga siap-siap. Kita break dulu.
Baik, Dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita, yakni adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Baik, Prof, kita lanjutkan Ya. kembali, Prof. Dulur Al Victor yang sangat saya cintai, ya, senang sekali lah Jumat yang berbahagia ini. Ingat loh, Jumat itu istimewa. Kenapa istimewa? Tahu, Mas Esak? Satu hari kiamat itu pasti hari Jumat. Ya Allah. Yaitu satu. Jumat itu tidak main-main. Itu Sayyidul Ayyam. Jadi rajanya hari dalam seminggu itu Jumat. Rajanya hari dalam setahun itu adalah wukuf di Arafah itu, hari Arafah itu. Jadi raja. Maka Jumat itu disuruh memperbanyak membaca sholawat Nabi itu. Satu. Yang kedua disuruh membanyak zikir karena Jumat itu adalah hari kiamat. Itu sudah dibocorkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Dibocorkan. Gitu. Makanya setiap hari Jumat seluruh makhluk itu menangis. Menangis, seluruh makhluk itu menangis. Makhluk hidup itu menangis. Malaikat, hewan, ya katak, ya anjing, semuanya itu menangis. Tak terkecuali kalau pada malam Jumat. Sudah. Yang tidak menangis hanya satu. Siapa? Manusia. Manusia itu ya Mas Ishak, ya aku, ya dua Ananda ini, ya Ustadz Sanuri. Kalau kita Jumat itu seperti tidak ada apa-apa. Ya toh? Padahal makhluk yang lain tuh sudah tahu bahwa jangan-jangan ini kiamat sudah. Ya, kita ini manusia cengengesan aja. Maka kita isi Jumat hari ini lebih istimewa dengan mendengarkan ayat-ayat Quran. Surat Yunus 55 sampai 58, ya. Ini yang saya minta untuk membaca ini adalah Ananda Ummu Habibah. Ananda Ummu Habibah. Nanti saya mungkin pengantarnya sedikit-sedikit bahasa Inggris, Dulur Victor, tapi nanti saya terjemahkan. Karena mereka ini sedang kita latih untuk berbicara bahasa Inggris. Mengapa? Karena jumlah orang Islam yang berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia itu sedikit loh. Yang paling banyak di dunia ini orang adalah berbahasa Inggris. Jadi jumlah orang Islam di dunia ini yang paling banyak adalah bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Buku-buku juga bahasa Inggris, ya. Masya Allah. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan non muslim, maka kita ini butuh orang yang bisa memberikan pencerahan tentang Islam ini dalam bahasa Inggris itu dibutuhkan betul, gitu loh. Akan kesulitan. Saya ini kan tidak ahli dalam bahasa Inggris. Setiap kali saya diminta, apakah itu di Los Angeles, apa di Arizona, apa itu di Kanada, itu seringkali saya tidak bisa berbicara dengan indah. Ya saya bisa, tetapi tidak seindah bahasa Indonesia karena vocab saya, kekayaan bahasa saya itu sempit. Jadi tidak bisa memilih kata-kata yang bagus. Dan itu mempengaruhi ya respon mereka toh. Nah, kita sekarang mendidik Indonesia itu harus mendidik begini-begini ini yang bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris. Itu harus. Nah, ini alhamdulillah ini dua Ananda ini bisa seperti itu. Ya sekarang belum bisa sempurna, siapa yang bisa sempurna. Tetapi selama orang itu hidup kan tumbuh toh. Kuku kita ini loh tumbuh, rambut kita loh tumbuh, pengetahuan kita tumbuh. Jadi jangan menghakimi orang hari ini. Ini kan kita sedang hidup masih koma, belum titik toh. Ya, jadi Ananda ini sudah pada jalan yang benar. Hafal Quran 30 juz, ya, dan bisa menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Saya sendiri ini Mas Ishak, ya. Saya kalau sholat juga begitu. Saya sholat kalau rakaat pertama katakan itu surat Ar-Rahman gitu. Itu saya baca sampai 1 jam. Karena saya menerjemahkan itu dalam hati dalam bahasa Inggris. Ya umpamanya Ar-Rahman, the most merciful. Allamal Quran, touch Al-Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan, created man and give him eloquence of speech, gitu. Jadi pokoknya karena saya nanti suatu saat pasti ke Eropa lagi ini,
dan saya harus lebih bagus daripada yang perjalanan saya sebelumnya. Baiklah, Ananda Ummu Habibah membaca surah Yunus ya, surah Yunus ayat 55 sampai 58. Terlalu banyak apa enggak tahu? Enggak. Oke, enggak banyak ya. Oke. Silakan dengan suara yang merdu. Nanti kemudian langsung diterjemahkan dulu, jangan tafsir. Tapi nanti terjemahnya itu satu-satu dulu ya. Kalau terjemahnya itu yang 55 dulu kita diskusikan, kemudian 56 dan seterusnya. Oke ya, diterjemahkan in English dalam bahasa Inggris oleh Ananda Ahmad Syaifuddin Amin. Silakan Ananda Ummu Habibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqqun ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Alhamdulillah. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Terima kasih Ananda Ummu Habibah yang sudah membaca Quran ya. Standar apa itu luar biasa lah ya, makhrajnya, mana berhenti, mana memulainya, itu benar, alhamdulillah. Saya minta untuk would you please Amin ya, Mas Amin ya, would you please Amin to translate just one verse ya in English ya. Jadi tolong diterjemahkan yang ayat 55 dulu. 55 dulu ya, translate it into English please. Okay, fine. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Behold, to Allah belongs everything, whatever in the sky, in the heaven and the earth. Ala inna wa'dallahi haqq. Behold, verily the promise of Allah is truth. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, but most of them do not know. Ya, do not know. Alhamdulillah ya. Ya, jadi anna wa'dallahi haqq. Indeed the promise of Allah is the truth. Indeed the promise of Allah is always true ya. Ya, jadi ini diingatkan bahwa semua ini milik Allah. Jadi Allah itu punya segala-galanya. Jadi Allah maka kemudian tidak butuh kepada makhluknya. Faham toh? Tidak butuh. Orang melakukan tindakan yang zalim ya. Mengambil orang, itu kan dia masih butuh. Faham toh?
Jadi ini diterangkan dalam surat 55 itu bagus. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Jadi kita tidak punya apa-apa. Ya Allah. Mata ini milik Allah. Teman-teman ya, dulur-dulur yang tiba-tiba matanya tidak bisa melihat karena suatu penyakit. Jangan susah, itu bukan milik Anda kok. Ya Allah. Ya toh? Itu kan bukan milik, mata kan bukan milik Anda. Ini dalilnya nih. Milik Allah. Jadi mau mengerti tentang ayat ini, enggak ada orang susah, enggak ada. Paham toh? Ya kayak sekarang ini alhamdulillah lah ya, jasadnya anaknya Pak Ridwan Kamil ketemu ya ditemukan ya, hilang. Saya yakin kalau orang itu paham ayat ini, ya susahnya enggak terlalu sampai berkepanjangan. Pak Ridwan Kamil saya kira orang yang santri ya, gitu. Saya tahu betul. Itu. Jadi dia ya sedih tapi ya enggak sampai. Karena dia ngerti kita nggak punya apa-apa, anak itu bukan milik kita. Diambil Allah, ya sudah untuk yang punya. Lah kalau emas ini loh titip laptop kepada saya, itu milik siapa? Milik saya. Milik Anda toh. Nah sekarang kalau diambil, saya boleh nggak? Boleh toh. Lah kalau saya nggak boleh kan saya salah. Benar, Masya Allah. Lo kok diambil? Karena Tuh. milikmu. Iya. Nah ini kalau tahu ini kemudian ini hilang lah. Dan tadi disebutkan tadi apa itu? What is the translation of inna wa'dallahi haq tadi? The promise of Allah always be true. Iya, the promise of Allah is true ya. Janji Allah itu benar. Inilah yang masalah. Saya, Mas Ishak, Ustadz Dr. Sanuri, semuanya ini kita ini kadang-kadang kita yakin Allah janjinya benar, tetapi dalam realitas kita itu masih meragukan gitu loh. Ya Allah. Iya enggak, Mas? Nggih, Bro. Nggih. Benar. Kalau soal kognisi sudah, pengetahuan sudah bahwa kita janji Allah benar itu sudah. Enggak tahu, nggih. Jadi tapi yakin bahwa Allah menolong itu kan enggak yakin. Akhirnya dia ragu. Ya toh, Mas? Nggih. Tuh. Ya Allah. Makanya di sini dikatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Oke, translate. But most of them do not know. Iya, but most of them ya do not know. No, not. Ya, tidak tahu. Tapi kebanyakan orang tidak tahu tentang ini. Gitu loh ya, tidak menyadari. Jadi secara kognisi, secara pengetahuan, sudah pasti kalau setiap orang ditanya janji Allah benar, benar, Pak. Tapi ternyata dia ragu, sedih. Dia cemas, berarti tidak yakin. Paham toh? Nggih, belum masuk ke afeksi ya, Bro. Belum sampai ke afeksi, apalagi psikomotorik. Ya Allah. Wajahnya itu masih wajah ketakutan gitu loh. Ya apa sih? Dia percaya bahwa inilah masalah kita itu di sini. Nanti akan dijelaskan. Semakin orang yakin, rahmat Allah semakin besar. Nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya. Gitu loh. Jadi rahmat Allah itu akan diberikan. Yakin, rahmat Allah tambah banyak. Kemudian kalau agak yakin, rahmatnya sedikit. Kalau tidak yakin, tidak percaya, tidak dapat rahmat sama sekali. Tambah sedikit dapat, tapi hanya rahmat dunia. Masya Allah. Gitu. Jadi ayolah dulu-dulu Victor siapapun ini ya. Nanti akan pada waktu training terapi salat bahagia akan saya pompa lagi nih. Biasanya begini, saya kuras dulu. Orang terus keyakinan yang sudah lama itu sampah-sampah di otak kita kuras kita. Ya, kita keluarkan semuanya. Kita keluarkan semua baru diinstal. Diganti yang baru ya. Iya. Masya Allah. Harus begitu. Karena kalau dicampur nanti tidak karuan nanti. Kuras dulu. Sampai 0 baru masuk. Wah, begitu. Yang kita yakinkan adalah inna wa'dallahi haq ala unquestionably. Itu undoubtedly tidak diragukan lagi. Tidak bisa diragukan lagi. Sampai mengapa didahului Allah? Ya karena banyak orang tidak yakin. Itu loh. Yakin. Ya sekarang nanti pada waktu penataran apa itu? Pelatihan ya, tanggal 3 ya? Iya, tanggal 3 Juli. 3 Juli. Alhamdulillah tadi kemarin ada beberapa orang yang dari luar pulau yang tanya. Kita yakinkan sebab ini masalah.
Kalau tidak yakin itu berarti meragukan Quran, satu. Yang kedua imannya keropos, dan yang kedua itu menjadikan rahmat Allah itu semakin sedikit yang diberikan. Masya Allah, karena tidak yakin. Loh ya apa? Saya kalau gini ya, Mas Ishak ya, Tinggi, Bro. memandang saya bilang, nanti saya beri kamu uang 10.000 atau 10 juta. Terus wajahnya Mas itu kayak ya apa gitu loh, ragu gitu tuh. Saya kan bilang, dari raimu kayak ngono ya, maaf saja itu. Wajahmu itu kamu ndak yakin saya Tidak gitu. yakin. Gak Udah, dikasih. saya kasih 10 juta sesuai dengan tapi setelah itu ndak. Kamu tuh melecehkan aku. Kamu mandang aku ini siapa? Ecek-ecek tuh saya, gitu tuh. Itu manusia ya, Bro. Ya iya, Allah begitu. Allah itu undoubtedly, unquestionably tidak diragukan lagi. Apa tadi? Behold, ya. No doubt. No doubt. Undoubtedly bisa. Oke. Ya. Ya. Jadi itu apa artinya dari Allah tadi? No doubt. Iya, no doubt. Ya, tidak boleh diragukan lagi, yaitu walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Wah. Kita ini bisa merubah loh, Mas Ishak ya. Tinggi. Kita itu bisa merubah hidup kita ini ya dengan satu ayat saja ini. Oke ya. Sekarang ayat yang kedua. Ini kita break dulu atau lanjut? Lanjut boleh, Bro. Oke. Sekarang silakan dibaca. Oh sudah tadi ya, sudah dibaca. Tidak apa, dibaca lagi. Ayat yang ke-56. Silakan dibaca lagi 56 saja ini, Mbak Umi. Mbak Umu Habibah ya dibaca. Boleh diterjemahkan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Huwa yuhyi, he is Allah, the only who he gives life, Good. and he caused death. Wa ilaihi turja'un, and to him means to Allah, you will be brought back after you dead. Oke, good ya. Thank you very much ya. Jadi huwa yuhyi wa yumit ya. Dia itu menghidupkan, gives lives, menghidupkan. Wa yumitu, dan mematikan. Jadi kalau kita ini ingin hidup, ya minta kepada Allah. Jadi kita ini sama dengan dikatakan gini loh. Aku hidup tapi aku harus siap mati. Ingat loh ya. Problem manusia yang stres itu adalah orang yang ketakutan mati. Perhatikan. Orang yang Ketakutan mati itu bagian dari masalah stres, sumber stres. Wah, ada loh orang itu yang gelarnya itu dokter Andes, kemudian itu bawahnya itu MPSI, itu psikologi, dua-duanya psikologi. Itu kalau dia di waktu sakit itu istrinya nggak boleh kerja. Ma, jangan kerja, ma, aku takut mati, ma, gitu. Ya Allah. Jadi istrinya itu tidak kerja, nafkahnya tidak karuan, kemudian karena ketakutan. Saya datang, saya katakan, ente ini pakar psikologi kok yang ngatur dirinya sendiri. Memang betul tuh. An-nasu qawiyyun li ghairihi wa dha'ifun li nafsihi. Manusia itu seringkali memang kuat untuk orang lain, tapi dhaif ya, very weak to himself. Tapi dia itu lemah kepada dirinya sendiri, itu begitu. Sampai dia itu enggak puasa dia. Dia takut karena punya lambung yang ini itu lambung, kemudian enggak tahu puasa. Saya katakan puasa. Sekarang dicoba puasa, jangan takut begitu. Dicoba dulu dan katakan saya kuat puasa gitu. Saya puasa. Alhamdulillah kuat. Dia lama bertahun-tahun tidak puasa, takut lambungnya kambuh ya. Dan sebelum wafatnya alhamdulillah dia puasa. Masya Allah. Saya yakinkan gitu. Otak Anda itu mengirim sinyal kepada tubuh. Kalau otak Anda itu mengatakan saya nanti kalau ini, kecuali kalau menurut dokter sudah tidak boleh. Ya, kita hormati otoritas dokter. Saya dokternya bilang, ya dicoba dulu lah, kan suruh coba dulu. Jadi otak kita itu kalau mengatakan saya tidak kuat puasa, maka otak akan mengirimkan seluruh tubuh bahwa tubuh, kamu itu tidak kuat puasa. Merespon ya, Merespon. Masya Allah. Tapi kalau otak kita itu
saya kuat puasa, kuat. Ingat loh ya, kalau dokter masih mengizinkan. Ya, kalau dokter mengizinkan tidak boleh ya jangan. Tapi kalau dokter masih belum terlalu parah toh, itu jalan. Kita akhirnya kuat juga. Sama dengan puasa sunnah itu loh Mas. Kalau kita puasa sunnah rata-rata berat. Kenapa? Otak kita itu bilang bahwa ini sunnah dan boleh berbuka. Paham toh? Iya. Maka kemudian sinyal tubuh mengatakan, ini kalau kamu tidak kuat nanti boleh makan kok. Makan aja. Oh, Ramadan kuat toh. Otaknya mengatakan, ini Ramadan tidak bisa main-main ini. Wajib ini. Maka dia akan mengirim sinyal ke seluruh tubuh, ke perut, ke tempat semuanya ini. Ini nggak main-main loh ya. Walaupun kamu nanti ingin air tidak boleh. Masya Allah. Ada makanan enak tidak boleh. Nah itu saya mempelajari otak ini luar biasa ini. Jadi otak masa. Kenapa orang disuruh sujud lama itu di situ? Kenapa Islam itu berbicara tentang otak dulu? Ya Allah. Otak dulu yang digarap itu otak dulu. Mindsetnya itu dulu. Sebab mindset akan menentukan perjalanan tubuh kita ini. Nah tadi dikatakan huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya to him you will be returned. Ya, kepadanya lah kamu akan dikembalikan ya. Dan ini kita itu sudah memompa, tiap hari itu kita pompa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, terus yuhyi wa yumit. Kita tuh dipompa terus. Aku hidup hari ini ya itu haknya Allah, aku dimatikan jam ini juga haknya Allah. Coba itu setiap habis sholat baca itu. Tapi kita kan tidak merenungkan. Kita hanya hafal tapi tidak sampai afeksi perenungan toh. Saya sampai menghitung setiap habis sholat itu mesti 7. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Mesti wa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, mematikan, dan Allah itu kuasa apa maunya Allah. La wa'dallahi haq tadi itu ada hubungannya. Jadi kata Allah adalah perbuatan Allah. Paham toh? Iya. Kalau katanya Ishak enggak mesti. Nah, kita kenapa enggak percaya sama Allah janjinya? Karena kita itu dipengaruhi oleh kenyataan lingkungan ini. Banyak orang yang janji jurkam ya, janji. Terus kita itu memandang seperti Allah itu seperti mereka. Anna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Wa yuhyi wa yumit. Jadi kita jangan takut hidup, jangan takut mati, ya sudah dijalani saja. Nah, gitulah. Ini baru ayat ke 56. Nanti akan kita lanjutkan ayat ke 57 dan 58, dan ini nanti yang jos ini. Karena ini bicara soal penyakit. Masya Allah. Tapi tunggu dulu ya. Baik, di luar Victor, kita lanjutkan ngaji kita bersama. Ya, kali ini adalah hari spesial, hari Jumat, ya, bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Ya, kita kedatangan tamu istimewa luar biasa, dan ini mungkin dalam sejarah Victor, Prof. Ya betul, ini dalam sejarah Victor. Kedatangan penghafal Quran dan ahli bahasa Inggris, tafsirnya. Ya, ini pertama kali saya kira. Pertama kali. Makanya saya perlulah, ya Allah, ini saya adik-adik kami, ini anak-anak kami harus saya bawa ke sini. Satu, ingin membarokai Al Victor, membarokai siapa orang yang mendengarkan ini. Tidak ada yang sulit bagi Allah menjadikan anak-anak Anda seperti anak-anak kita ini. Toh, tidak ada loh. Penyemangat. Iya toh. Yang ketiga, menyemangati adik-adik ini. Ini adik-adik ini harus dilatih untuk berani gitu loh. Cengeng. Tidak boleh. Malu kalau membawa Quran kok cengeng itu. Tidak boleh. Orang anti Tuhan saja bisa pede kok percaya diri. Orang ateis itu bisa. Iya. Orang nyembah sesajen aja itu bisa. Ini adik-adik ini mau di musabaqah. Iya, untuk nasional nanti bukan tahun ini. Iya. Oke lah. Teriring doa, mudah-mudahan sukses. Enggak susah juga enggak apa-apa. menjadi yang punya hak untuk menjadikan juara tidak, itu bukan kita. Allah. Terus milik Allah, biarkan aja Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya.
Mudah-mudahan dulur-dulur Victor di rumah di mana saja berada mendoakan juga. Iyalah ya, supaya semangat aja lah gitu. Quran ini nggak ada hubungannya dengan kejuaraan gitu. Nah, Quran ini tidak juara pun Quran ini masuk ke otak. nah, Quran ini tetap perlu gitu loh ya. Dan Quran ini bisa saja tuh nanti siapapun yang membaca Quran dengan sungguh-sungguh, belajar Quran sungguh-sungguh, sebelum wafatnya dia nggak bisa membaca surat Yasin karena kecelakaan apa, biar malaikat yang membacakan. Masya Allah. Oke lah, ini karena waktunya mepet ya. Silakan ini Mas Amin ya. Lanjutnya ini ayat yang paling penting ini ya, yang kita inti dari acara ini. Would you please translate into English verse 57 and 57 first. Ya, not 58. Later. Jadi sekarang tolong dibacakan ini dulu. Translate, Prof. Ya. Ya ayuhan nas, O mankind, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. There has come to you good advice from your Lord. Wa shifaa'un lima fis sudur, and cure on healing for what is in the breast. Wa hudan, and the guidance, wa rahmatul lil mu'minin, and mercy for the believers. Oke ya, jadi ya ayuhan nasu. Ini saya menerjemahnya ini kayak orang menerjemah bahasanya. Ini orang dari apa itu? Dari Inggris ya. Inggris. Translator. Ya. Mamanya terus saya minta terjemah. Hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Telah datang kepadamu nasihat mir rabbikum dari Tuhanmu. Perhatikan loh Mas. Kita itu loh dinasihati bapak kita. Paham ya? Itu saja sudah bergetar kok kita ini. Ya toh Mas? Ketakutan. Ya, wibawa bapak kita. Mas Hilmi itu juga umpamanya sebelum walaupun bapaknya sudah meninggal dunia kan masih ingat pesan-pesannya. Ingat toh? ya, Pesan dari siapa? Bapak Bapak. Perhatikan di sini, pesan dari mana? dari Allah. Dari Allah. Allah. Kurang apa? Ya Allah. Jadi pesannya orang tua saja itu punya resonansi. Ya, seperti Punya pengaruh kekuatan, kekuatan ini disebutkan mau'idhatum mir rabbikum. Kamu itu sudah didatangkan nasihat dari Tuhanmu itu. Masa kurang berkesan saja? Kita itu loh waktu sekolah itu dinasihati guru ini nak ya begini-begini itu teringatlah sekarang ini Tuhan mir rabbikum itu tekanannya. Terus wasyifa'ul lima fis sudur, and healing ya, untuk obat di dalam apa yang ada di dalam dadamu. Ya. Ini obat Quran ini satu sebagai mau'idhah, yang kedua sebagai syifa. Syifa itu obat. Obat itu apa? Obat hati itu satu, ragu, syak. Yang kedua sombong. Ya. Penyakit hati. Ya, penyakit hati. Penyakit hati. Ya Allah. Kemudian 2S, sombong, serakah. Itu 3D, dengki, dendam, dongkol. Ya Kan? Allah. Gigi, gila hormat, gila pujian. Masya Allah. Penyakit. Minder, masuk ini. Ini nasihat dari Tuhanmu. Kok dianggap nasihat kayak dari tetanggamu aja? Masa nasihatnya ya jadi Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya toh. Lima fis sudur. Lah ini memang ayat ini kontroversial. Ada sebagian ulama ulama mengatakan bahwa Quran itu bisa as a healing for what in the breast dan juga untuk physically. Betul begitu ya? Yes. Oke. Nazilu minal Quran, ada in this verse Allah specify psychological healing, ya. But on the other verse, in the another chapter, Allah said wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmah. It's general. Oke ya, General. oke. It can be both physical and psychological. Iya betul ini. Oh, ini apa dikatakan londo yang tidak putih ini. Ini dia mengatakan betul. Ayat ini memang khusus untuk ayat di dalam hati. Penyakit hati. Paham toh? Tapi ayat yang lain itu menyebutkan bahwa itu tuh bersifat umum, general. Gitu lah ya. Bersifat umum.
ya tidak apa-apa, ini perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang, mohon maaf saja, mengatakan bahwa Quran itu tidak bisa mengobati secara fisik, itu tidak kafir. Ya tidak. Karena Hasan Basri sendiri tidak mengakui. Jadi sufi besar tidak mengakui. Lah kalau ada penyakit-penyakit fisik, itu sumbernya dari penyakit hati tadi itu. Maka obatilah hatinya, maka dia itu otomatis. Gitu loh. Lah orang ragu, orang cemas itu kan di situ menyebabkan penyakit toh. Iya. Kita tahu bahwa sekarang ini penyakit yang paling tren kan lambung. Asam lambung. Asam lambung tuh. Jadi ranahnya spiritual. Iya, hanya spiritual. Jadi begitu. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang tidak percaya bahwa Quran itu bisa untuk menyembuhkan fisik, tidak sampai murtad, tidak. Karena itu hanya perbedaan pendapat. Wilayah yang menyebabkan, wilayah yang masih diperdebatkan itu kalau orang tidak percaya itu tidak sampai murtad. Tuh. Tapi kita kalau katakan itu juga untuk fisik, juga jangan disalahkan. Sebab Ibnul Qayyim sudah membuktikan. Dalam hadis juga ada orang yang mengobati lewat Fatihah toh. Lapor kepada Nabi, saya baru saja ngobati orang di kampung melalui Fatihah. Kata Nabi, kok pinter kamu, dari mana kamu? Ya ngarang aja Nabi gitu. Hebat kamu. Ini Nabi, saya diberi kambing. Tuh. Boleh enggak saya makanin Nabi? Boleh, tapi saya kasih sedikit. Nabi itu untuk keakraban aja lah. Masa Nabi perlu kambing? Tapi hanya untuk keakraban. Ini enggak, itu boleh. Jadi itu pendapat-pendapatnya. Itu ada faktanya, memang banyak orang yang misalnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Iya. Bisa ayat-ayat tertentu bisa sembuh. Iya, itu bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya, urutannya di sini. Iya, karena Quran itu tadi itu menyebut ini kemudian tuh dia kemudian berubah cara berpikirnya. Perubahan cara berpikir itu perubahan fisiknya. Masya Allah. Itu toh. Itu. Runtutannya begitu. Iya toh, itu. Kan banyak orang sakit, contohnya kayak gini ya. Dia sakit dirawat berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Oh ya, saya beritahu. Tidak sembuh-sembuh. Kemudian orang ini berobat ke ahli Quran. Dia tetap di situ tidak sembuh-sembuh. Dibawa ke Prof Soleh di Kediri sana, diopnamakan sana beberapa minggu tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia mau pulang. Ketika dia mau pulang, Pak Profesor Soleh mengatakan, loh, saya dokter juga. Ayo sekarang Anda dokter, spesialis juga. Ayo kita berdebat di sini. Ini kan pengobatan belum selesai. Nggak fair ini. You bilang katanya orang harus minum obat antibiotik harus habis. Ini program saya untuk mengobati Anda, masih setengah jalan you pulang. Nggak mau saya. Ayo kita debat di sini. Akhirnya terus, cobalah sekarang saya tanya, Anda ini sedang mikir apa? Terus dia berbisik, karena ada istrinya, saya ini sudah nikah lagi dan punya anak 2. Yang saya takutkan adalah ketika istri saya takut. Masya Allah. Paham toh? Iya. Dia kan ada kebimbangan, ketakutan ini. Terus Profesor Soleh mengatakan, gimana kalau saya atur istri Anda bisa nerima kenyataan ini? Dia atur sedemikian rupa, beberapa hari diajak ngobrol, ini pilihan itu sudah kenyataan gitu, macam-macam. Akhirnya istri itu menerima. Suami ini sembuh. Masya Allah. Jadi separuh dari kesembuhan itu sebenarnya pikiran, Prof ya? Saya kira begitu. Itu saya kira enggak, ya di Amerika Serikat sendiri kan hampir 75% penyakit kan akibat dari cara berpikir. Not all, ya tidak semuanya, tapi most of them. Kebanyakan dari itu. Wasyifaul lima fisudur, tidak hanya itu, wahudan dan petunjuk, warahmat dan kasih. Ini kalau diumpamakan kan berarti Quran itu fungsinya kan mau idhab, pitutur ya, terus obat, kemudian petunjuk, kemudian rahmat. Ini umpamanya sederhana gini loh Mas, 4 ini. Kalau ada orang sakit, dia perlu nasihat dari siapa? Dokter toh? Oh, sakit ini. Terus setelah itu diapakan? Diobat loh, syifa toh, urutannya itu syifa, betul toh? Oke. Terus setelah itu syifa, kemudian petunjuk. Setelah itu gini, konsultasi. Ya enggak gitu. Sudah, ini saya beri obat, tapi tolong, kamu ini kan darah tinggi, bebek kamu makan, gerangsang kamu ini, toh?
ini kamu jangan itu, olahraga lah tiap hari. Ya, minum air putih yang banyak, udah hindari yang ini, jangan. Terus orang ini lebih sehat toh, sisa hidupnya lebih sehat, lah itu rahmat. Perhatikan urutannya, ya mauidhah, ya syifa, ya hudan, ya rahmat. Ar-Razi has offered an excellent logical structure in understanding Oh, I see. this. Yes. Okay. How? Professor. Would you please? Mau'idah means Mau'idah min Rabbikum means good advice from Lord, from Allah, that we may not be sick. We Okay. do not be struck by disease. Okay. Then because of human is always be wrong. Al insan mahal khata' wan nisyan. Then if he judged by disease, Allah has sent to them shifa. Oh. But shifa will and then mau'idah and shifa, the good advice and healing and cure must be brought by a doctor. The doctor is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi ini saya terjemahkan ini Londo ini. Londo tapi gak putih. Londo ireng. Makanya tempe, bro. Ya, makanya tempe. Apalagi kamu penyetan ya. Penyetan ya. Suka campur. Entep. Entep. Mau. Favorit. Lo ini mau makanya gak segede ini. Ini guyon ya, mohon maaf saja. Ini maksudnya gini, Imam Ar-Razi mengatakan Allah itu sudah memberi petunjuk bagaimana supaya sehat, tapi seringkali dilanggar. Maka supaya Anda itu sakit, maka sakitmu itu harus datang kepada yang pintar ngobati. Siapa itu? Adalah Rasulullah. Masya Allah. Itu loh, ya, is it right? And the cure and the medicine is Quran. Ya, kemudian obatnya adalah Quran. Tuh, warahmah, and then rahmah. And huda can be obtained by a person without he has cured. His heart must be cured first, and then Oke. Jadi hatinya harus diberi petunjuk dulu baru bisa meraih itu. Kemudian rahmahim ya. Hudan and Rahmah. Quran ini begini loh Mas. Jadi kita ini sampai mati ya tiap hari baca Quran. Sampai mati belum selesai. Tidak akan habis ya. Tidak akan habis. Ada habis-habisnya. Selalu kita ketemukan mutiara yang baru. Selalu ketemukan mutiara yang baru. Lu kok waktunya habis Mas? Masih ada, Prof. Masih ada ya itu. Prof, kita juga memberi kesempatannya di rumah. Iyalah gitu, makanya ini saya kira begitu. Ya, silakan dibuka, ada dialog. Ini ada satu ayat yang 58 ya. Ini qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini artinya gini loh. Kamu itu mbok ya hidup tuh yang senang. Kurang apa sih kamu itu? Sudah diberi karunia Allah, rahmat Allah, falyafrahu gitu. Please rejoice, yang senang. Senyummu itu loh yang tulus, yang enak gitu loh. Falyafrahu. Sering memberikan gambaran siapa. Kamu bisa baca Quran tuh ya itu rahmat Allah. Falyafrahu. Kamu sehat, falyafrahu. Rejoice please. Be happy please. Smile please. Do not mencucu please. Ya toh, jangan mencucu. Lah wong bawa Quran kok itu. Kita tuh baca Quran setiap sholat. Kok wajahnya masih seperti itu? Memalukan. Ya Allah. Itu melecehkan Quran itu. Jadi orang membaca Quran harus senyum, bro. Ya harus. Harus sumeh. Harus gumuyu. Sumeh dan ramah. Gitu. Harus guyu dan bikin orang gumuyu. Ya. Should smile and make other people smile. Harus urip ku harus ndadekno wong guyu lan gumuyu. Yang Inggris enggak paham ini. Oke, silakan ayo. Kita dialog. Sebelum kita memberi kesempatan ke Dulur Victor, terus sekali lagi kita akan menginformasikan tentang off air El Victor yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 3 Juli 2022. Itu adalah PDSB, Pedalaman Terapi Sholat Bahagia bersama Bapak Profesor Dr. Muhammad Ya, Aziz. saya tunggu.
Nah ini kan tadi sudah disebutkan ada bocoran, nanti di acara ini akan dikupas. Iyalah saya kalau Bongkar, ada diekspor sedemikian. sudah lah gini payah kalau kita tidak menginstal itu. Sebetulnya setiap sholat itu ada install. Nah itu ya. Sebetulnya loh. Tapi kan kita tidak menggunakan. Seperti HP itu sebetulnya bisa kita install, tapi kita nggak tahu. Bisa menggunakan. Sampai dipakai 30 tahun tuh nggak tahu. Paham toh? Nah, kita harus kita install, makanya Kembalikan. kok lemot gitu. Ya toh? Cara mikirmu kok lemot gitu. Ya install. Oke, saya kira begitu. Kita lanjutkan kembali. Ya, Victor. alhamdulillah kita lanjutkan. Sekali lagi ini adalah berkah untuk kita semuanya ya pagi ini. Yang Mas Amin ini sudah juara nasional tafsir tapi dalam bahasa Indonesia. Oh, bahasa Arab. Tafsir hafal Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Di mana waktu itu di Pontianak. Sekarang mencoba tantangan baru. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nanti saya kasih tantangan baru, tafsir dalam bahasa Mandarin. Yang Mbak Ummu Habibah ini dulu juga juara tafsir nasional ya. Nasional dulu tafsir bahasa Arab. Ya betul. Bahasa Indonesia ya. Tapi jangan lupa beliau ini juga juara internasional tahfidz hafalan Quran ketika ada kompetisi di Iran. Masya Allah. Ya itu masih sah, kalau aku masih sah. El Victor Barokah. Tapi kita nggak boleh minder. Tiap orang tuh punya kelebihan sendiri-sendiri kok. Itu. Apa yang dia punya, saya nggak punya. Apa yang saya punya dia nggak punya. Nggak usah minder. Biasa-biasa aja. Tapi kita harus tersemangati. Oke, silakan, Mas. Ada yang tanya silakan 081234939390. Silakan. Dari WA ya Prof ya. Dari Mas Usuluddin. Maaf Prof, bagaimana tetap merasa bahagia padahal di sekeliling kita ini banyak orang yang menderita. Kemudian bagaimana bisa yakin dengan janji Allah di tengah hamba yang sudah bertakwa tetapi masih banyak kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Matur nuwun. Yang lain nggak bahagia toh? Nah kalau Anda membahagiakan dengan kata-kata kan berarti Anda sudah bahagia. Iya toh? Jadi kalau Anda membiarkan orang dalam keterpurukan, Anda tidak ikut campur, Anda menderita. Tapi kalau Anda datang kemudian ikut menghibur, ya itu bagian daripada membahagiakan. Lalu tadi yang kedua tadi apa? Bagaimana bisa yakin dengan janji Allah kalau masih banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup? Iya, karena dia memandang kesulitan itu sebagai kesulitan. Tapi kalau kesulitan sebagai tantangan kan jadi seneng. Ya toh? Ini tantangan bagi saya ini. Jadi kita mendefinisikan sesuatu itu kemudian akan merubah diri kita. Umpamanya kan gini, diolok-olok orang, dilempari kotoran orang umpamanya gitu. Kalau kita itu memandang sebagai penderitaan kan penderitaan. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah, ya inilah saatnya saya melatih kesabaran. Dan kesabaran itu pahalanya di atas segala-galanya. Diolok-olok orang tentang sifatnya berarti, ya Allah terima kasih Engkau mengirim orang untuk memberitahu saya bahwa saya ini bukan orang baik. Oh gitu saja. Jadi tergantung cara berpikir kita ya. Bahwa pernah saya katakan, hidup berpikir positif dan negatif itu adalah is a choice, pilihan. Anda mau berpikir positif ya punya reason, punya alasan. Anda berpikir negatif juga punya reason, punya alasan. Pilih yang mana silakan. Nah gitulah. Langsung berikutnya. Ya, mohon maafin agak cepat karena waktunya mau habis. Yang tadi mau telepon silakan. Ya, kalau nggak ada langsung ke WA. Ayo telepon. Assalamualaikum. Halo. Ini rebutan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masalah diberikan nasihat agama yang benar itu selalu menolak. Apakah itu termasuk keluarga saya itu terjangkit penyakit hati? Bagaimana cara menghadapi keluarga yang seperti ini?
apa yang harus saya jalani, ibadah apa yang harus saya jalankan. Mohon maaf. Bu Sri ya. Banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia ini menghadapi keluarga kalau diberi nasihat agama itu menolak gitu ya. Atos gitu. Jangan-jangan Anda sendiri kadang-kadang begitu. Jadi perlu teknis untuk menasihati Pak ya. Iya, dan Anda sendiri kan yang dinasihati Allah yang mental ngono lho. Betul. Kan kita sudah diingatkan Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kan sudah diberitakan kamu itu tidak bisa menguasai hati orang, itu tidak bisa. Nabi saja tidak bisa menguasai hatinya Abu Thalib itu. Jadi jangan berpikir kemudian kalau ibu nasihat agama baik kemudian itu mesti pas, itu tidak mesti Bu. Ya Pak, ibu nasihati aja. Kemudian kalau cuma berkali-kali saya terangkan, kalau obat itu sudah tidak mempan, maka berikan obat yang lain atau caranya. Tidak mesti loh kalau kita diberi sate itu kemudian kita mau. Ya paham toh Mas? Umpamanya gini ya, sate itu kan enak, ya kan? Ya hujan-hujan rintik-rintik diberi sate Mas. Itu berambangnya banyak gitu ya, terus sambelnya itu, terus nasinya agak ini putih ya. Seneng enggak? Seneng. Tensinya tinggi. Ya. Enggak mesti itu cocok. Paham toh? Kadang-kadang itu cocok masih tidak ada penyakit, tapi cara menyuguhkannya. Oh, caranya ini. Dituk nang emplon. Ya Allah. Paham toh? Jadi bukan nasihatnya yang tidak diterima, cara Anda. Gitu? Perlu orang lain, Bro. Ya perlu orang lain, mungkin perlu orang lain. Ya, wong kita sering kali menasihati diri keluarga itu tidak bisa, minta tolong kiai kok. Betul. Kula betohe mriku jenengan tuturi. Nah. Itu artinya kata yang sama dari mulut yang berbeda akan mempunyai pengaruh yang tidak sama. Masya Allah. Sama katanya. Iya sama. Beda penerimaannya. Iya. Wong istri saya aja, istri saya itu saya beritahu, Dek, itu tidak menyehatkan loh. Itu terus, wow, jadi sopo. Wah. Setelah melihat TV, terus bener sampai ya, Mas. Iya, orang lain ya. Kata yang sama itu akan mempunyai resonansi yang berbeda dari mulut yang beda. Iya. Langsung berikutnya. Habis. Ya. Ya, saya kira begitu. Kita terima kasih kepada Ustadz Dr. Sanuri, kepada Ananda Ummu Habibah, kepada Ananda Saifuddin Amin, pada Mas Hilmi, Mas Ishak. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana. Wahai Allah, jadikan satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran itu memberikan hati kami keceriaan, optimisme. Wa'adzim bihi ujurana wa hassin bi akhlaqana, dan sempurnakan, harumkan akhlak kami dengan keharuman Al-Quran. Wa nawwir bihi quburana, dengan Al-Quran ini cahayailah hati kami ya Allah. Wa wassi' bihi arzaqana, dan dengan barokah Quran ini yang dibaca anak-anak kami di studio ini dan yang mendengarkannya, yang menyimaknya, ya Allah, jadikan setiap hurufnya adalah rizki untuk kami dan obat untuk seluruh penyakit kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.